Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada pagi hari ini kalian semua bisa sehat selalu, kemudian masih tetap semangat ya untuk belajar di Politeknik Furniture Kendal, terutama untuk jurusan desain. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata kuliah gambar teknik manual. Untuk kesempatan hari ini adalah pertama kali ya kita bertemu di mata kuliah gambar teknik manual. Untuk perkuliahan kita di gambar teknik manual yang teori, ada 8 kali pertemuan kalau tidak salah ya. Yang 4 kali di depan, jadi saya hari ini sampai hari Kamis akan mengajar kalian. Kemudian setelah itu Pak Toto ya. Untuk yang minggu ini ya, jadi yang saya jadi dari Senin sampai Kamis ya, nanti di akhir perkuliahan dengan saya yaitu di hari Kamis akan ada UTS ya. UTS-nya nanti ini ya apa, tentang perkuliahan selama 4 kali, jadi dari hari Senin sampai hari Kamis. Oke, kita mulai saja. Saya sudah buatkan ya beberapa materi tentang gambar kerja ya. Gambar kerja ya. Sebentar. Oke ya, kita mulai. Gambar kerja, apa itu gambar kerja? Yaitu gambar yang digunakan sebagai acuan kita ya dalam melakukan pekerjaan produksi. Ya, metode gambar kerja ya atau gambar kerja ini bisa digunakan dengan cara menggambar manual ataupun dengan menggambar digital atau komputer, yaitu dengan menggunakan program-program seperti AutoCAD, Pro-E, SolidWorks, Inventor dan lain-lain ya. Banyak sekali sekarang macam menggambar program software-software ya untuk menggambar gambar kerja. Ya, kemudian jenis gambar furniture ya, gambar kerja yang ada di furniture itu apa saja ya. Yang pertama yaitu gambar shop drawing. Gambar shop drawing ini berisi gambar proyeksi ya, tampak-tampaknya ya, dari tampak atas, tampak samping, tampak depan, dan juga tampilan isometri atau perspektifnya. Sedangkan selain tadi ya shop drawing, ada juga gambar potongan. Gambar potongan itu gambar yang menunjukkan posisi benda itu terpotong ya, jadi penampangnya itu terpotong, itu adalah gambar potongan. Nanti untuk penjelasan detailnya seperti apa sih contoh shop drawing, potongan dan lain-lain, saya ada slide-nya di belakang ya. Kita lanjut saja yang berikutnya ya, yaitu gambar detail penampang. Merupakan gambar yang menunjukkan perbesaran gambar ya pada penampang. Jadi dengan potongan tadi mungkin belum terlalu jelas dan bisa lebih didetailkan lagi di detail penampang. Yang berikutnya ya, yaitu gambar per komponen. Gambar per komponen ini sering digunakan ya atau biasa digunakan di perusahaan furniture manufacturing yang memang sudah cukup besar ya. Itu biasanya dia akan menggunakan gambar per komponen. Gambar per komponen ini merupakan gambar pembahanan material ya yang digunakan dalam sebuah produk furniture. Nanti saya tunjukkan juga ya contoh dari gambar per komponen. Ini adalah contoh gambar shop drawing di mana ada tampilan front view ya, tampilan tampak depan, tampak samping ya, tampak atas dan isometri. Ya, ini juga tampilan shop drawing, jadi ada tampilan atas ya, top view. Kalau yang model seperti ini perlu juga di detail bottom view, maka juga di perjelas juga bottom view-nya ya. Selain
front, side, top, juga bottom view. Ya, kemudian ini saya berikan contoh ya, kop ya, kop yang digunakan di produksi, tapi ini masing-masing perusahaan pasti beda ya jenis kopnya, tetapi hampir sama ya, biasanya berisi tentang product size ya, product size-nya itu dimensinya berapa, kemudian siapa yang gambar ya, kemudian ini adalah gambar apa, oh ini adalah gambar perspektif, ortogonal ya, atau soft drawing dan sebagainya, akan dijelaskan di situ ya. Kemudian juga yang menggambar siapa, kemudian bayarnya siapa, atau ini pesanan dari siapa ya, itu biasanya juga tertulis di situ. Dan ceknya pun cukup banyak ya. Ada cek yang pertama adalah drafter, mungkin di sini yang sebagai cekernya adalah koordinator drafter. Kemudian QC ya, juga bisa mengecek. Kemudian produksi ya, tim produksi bisa ngecek. Kemudian dari hardware-nya seperti ini ya. Dan apabila ada revisi date ya, atau revisi tanggal, juga akan tersedia, akan ini ya apa, akan tertulis di sini. Jadi drawing date-nya ini tanggal berapa, kemudian kalau ada revisi itu revisi tanggal berapa, itu juga ditulis. Ini adalah contoh, salah satu contoh ya, kop yang ada di perusahaan, tapi masing-masing mempunyai kop masing-masing, tergantung dari sistem manajemen di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu contoh gambar potongan ya. Ini yang saya maksud dengan gambar potongan tadi, dengan kita memotong penampangnya ya. Ini penampangnya seperti ini. Diibaratkan gambar potongan ini kita menggunakan pisau ya, atau gergaji untuk menggergaji benda itu, sehingga benda itu akan terlihat seperti apa sih penampangnya. Itu adalah ilustrasi gambar potongan. Di gambar potongan ini ada potongan yang melintang dan membujur ya. Jadi ada misalkan nih potongan AA, potongan BB ya. Seperti ini gambar potongannya. Oke, yang selanjutnya adalah contoh gambar detail. Ya, ini adalah contoh gambar detail. Kenapa sih kok perlu dibuat gambar detail? Iya, karena kalau kita menggunakan yang skala misalkan ya 1:8 ya, ini di posisi bottom view, kita kan nggak tahu ya, misal atau produksi lah, teman-teman kita di produksi nggak tahu berapa sih dimensi untuk di lebih detailnya ya. Jadi akan menyulitkan teman-teman kita di produksi juga kalau kita tidak membuat detail ya. Coba kalau kita membuat detail ya, kemudian kita berikan ukuran, misalkan oh jaraknya ini ada klit atau corner block yang segitiga ini ukurannya 185 ya, kemudian kali 40, ini akan memudahkan ya, daripada kita hanya menggambar tanpa ukuran ya. Itu akan susah ya dari rekan-rekan produksi untuk membuat komponen yang dimaksud seperti itu ya. Kemudian juga kalau ada bornya ya, misalkan ada lubang bor untuk skru, ini juga diberi keterangan jaraknya berapa ya. Inilah fungsi dari gambar detail, jadi membuat gambar itu menjadi lebih jelas. Oke, ini contoh ya bagaimana gambar potongan dan detail. Yang atas ini section A ini adalah gambar potongan dengan skala 1:4. Kemudian di detail dengan skala 1:1, berarti dibuat lebih besar ya. Tujuannya apa? Biar kita bisa memberikan dimensi ya, agar terlihat lebih jelas. Jadi rekan-rekan kita di produksi tahu, oh ini ternyata dimensinya misalkan tebalnya 30 atau 20 ya. Itu akan bisa terlihat dengan jelas di gambar detail. Oke, yang berikutnya adalah contoh gambar per komponen. Gambar per komponen ini merupakan gambar
ini ya apa pembahanannya ya di masing-masing. Misal seperti ini, kita membuat meja katakanlah, meja atau almari ya. Nah, komponen almari itu kita breakdown ya, kita lepas satu-satu. Jadi kalau almari itu ada apa? Oh, ada pintu ya, pintu depan ya, pintu panel depan yang almari. Kemudian itu juga kita buat satu lembar sendiri ya. Kalau memang di situ ada misalkan seperti perletakan untuk bornya, nah itu juga terlihat jelas di gambar komponen. Jadi gambar per komponen ini juga merupakan acuan ya teman-teman kita di produksi untuk membuat gambar seperti ini. Ya, ini juga contoh gambar per komponen ya. Jadi kita kalau perlu memang ini ya buatlah sectionnya ya, section penampang atau satu dengan skala 1:1. Jadi biar lebih jelas ya ketika dipotong itu seperti apa ya. Dengan section ini teman-teman kita di produksi itu bisa membuat pisaunya ya dengan model seperti ini, kemudian juga dengan jelas juga oh ternyata ada ini ya pennya atau misal ada mortasnya ya seperti itu, takian-takiannya ini uh, lebarnya berapa ya, dimensinya berapa itu terlihat ya. Ini juga contoh gambar per komponen ya, bisa dipotong juga ya, misalkan seperti ini bisa didetail dengan skala 1:1 ya, seperti ini ya. Ini hampir sama seperti tadi ya. Nah kalau klit ini kan biasanya dimensinya kecil ya, kalau perlu itu memang harusnya kita buat skala 1:1 ya, biar rekan-rekan kita di produksi itu bisa membuatnya itu sama persis ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai mal untuk mereka membuat komponen ini ya. Untuk yang di semester 1 ini ya, kita masih ke gambar teknik manual ya. Jadi mahasiswa ya diharapkan bisa menggambar secara manual dulu ya. Nanti kalau untuk gambar komputer bisa nanti di AutoCAD 2D, dan di semester 3 pun ada AutoCAD 3D ya, nanti bisa dikembangkan lagi di sana. Tapi di gambar teknik manual ini ya kita akan berikan dasarnya ya buat kalian. Jadi kalian pun juga harus bisa menggambar secara manual, kemudian juga bisa menggambar dengan skala yang benar ya. Rumus hitung ini saya yakin kalian pasti sudah bisa ya, sudah ngelotok lah ibaratnya, karena di sekolahan dulu ya, di SD, SMP, SMA kalian juga pasti sudah dapat ya. Jadi ini hanya pengembangan aja. Jadi hari ini ya saya ada sedikit tugas buat kalian, tapi sebenarnya ya ini ya hanya tujuannya itu untuk biar kalian bisa belajar lebih baik lagi. Itu tujuan utama saya ya. Oke, saya buka dulu ya yang tugasnya ya. Untuk tugas individu ya di sini sudah nanti jam 9 akan saya share ke Google Classroom ya. Yang pertama ini saya ingin kalian menghitung berapa ukuran gambar ya jika menggunakan skala 1:10, 1:15, 1:20, dan 1:25. Lah, gambarnya seperti apa? Ya, gambarnya seperti ini. Ya, mungkin saya slideshow aja biar lebih besar ya. Ya. Ya, seperti ini ya. Saya ingin kalian membuat dengan skala 1:10 ya. Di sini kan sudah ada ini ya dimensi-dimensinya. Ini adalah ukuran sebenarnya. Kalian silahkan buat dengan skala gambarnya berapa? 1:10 itu berapa saja. Jadi apa untuk dimensinya, ukurannya ya. Kemudian 1:15, 1:20, dan 1:25. Itu tugas yang pertama. Yang tugas yang kedua, kalian gambar ulang ya menggunakan kertas A4
dengan skala 1:10. Ini juga kalian gambar secara manual ya, tidak boleh komputer dulu ya. Jadi kalian gambarlah secara manual, tampak atas ya, kemudian tampak depan atau samping ya, karena ini kan bentuknya square, kotak gitu kan. Jadi tidak perlu gambar front atau setnya dua-duanya digambar ya, cukup satu aja, front view boleh, set view boleh, karena bentuknya sama kan gitu ya. Nah jadi kalian bisa buat ya, ini digambar ulang ya, di top view, kemudian front view, dan isometric view yang satu ini ya, kalian gambar dengan skala 1:10 untuk top view dan front view. Untuk isometri bebas aja, isometri atau gambar perspektif bebas aja, disesuaikan dengan skala kertas A4 ya. Semoga cukup jelas ya penjelasan tugas kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terpaksa saya membuat video, maksudnya video ini bukan terpaksa ya, tetapi memang saya berusaha mencari solusi gitu ya, solusi pembelajaran yang lebih baik ya. Kemarin beberapa kali saya juga menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet juga, tetapi ada kadang tuh yang sering terjadi kendala sinyal. Jadi kadang-kadang saya menerangkan, nanti tiba-tiba, "Bu, tolong lebih keras, Bu, nggak dengar, sinyalnya putus-putus." Nah, seperti itu. Jadi saya juga bingung juga ya menerangkan, tapi di sana masih, jadi akhirnya jadi kurang efektif kalau menurut saya. Jadi ini saya coba ya membuat sebuah uh, inilah ya, sebuah terobosan baru mungkin ya, atau yang enggak baru juga ya, ini sudah banyak diaplikasikan oleh dosen-dosen juga di luar sana. Jadi saya buat video, kemudian saya share di YouTube sehingga kalian bisa ini ya, menonton video ini kapanpun ya. Kemudian juga apabila belum jelas bisa di reply lagi, bisa diulang lagi ya. Kalau lewat Zoom belum lagi nanti sinyalnya dan sebagainya ya, malah jadi nggak fokus. Jadi seperti itu kira-kira. Semoga kalian bisa ini ya, terus tetap semangat ya, terus belajar, terus berkarya, jangan males-malesan ya, meskipun ini daring, tapi jangan apa ya, maksudnya kalian jangan sampai kehilangan semangat ya. Apapun kondisinya sekarang ya, kita syukuri saja, kita harus tetap belajar dan berkarya ya. Itu pesan saya. Terima kasih semua ya, semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.